Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau satu teduh sejenak, kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk waktu-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, walaupun kami ibadah online di rumah Tuhan, tapi kami tetap mendapatkan berkat-Mu Tuhan, hadirat-Mu tetap melingkupi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan. Engkau fokuskan hati kami, pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Satukan hati kami Tuhan, biar kami berfokus kepada Engkau. Semua firman yang kami terima Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau pakai hidup kami lebih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang tutup bungkus kami Tuhan, Kau yang tutup bungkus ibadah kami, Kau yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat satu buah pujian yang mengatakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita muji Tuhan, Dialah yang layak dipuji. Haleluya Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita angkat pujian, katakan ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita menang bersama Yesus Tuhan, amin. Dialah Tuhan yang bangkit, Dia yang naik, Dialah Allah yang dahsyat. Kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan Allah bangkit. Haleluya. Oh, 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 Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang selalu bersama kita. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau menerima firman Tuhan, biar hati kita, pikiran kita boleh berfokus. Kita mau merasakan hadiratnya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, haleluya, bagimu pujian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau datang padamu Tuhan. Ku datang padamu, bawa pujianku, bawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan ku datang padamu. Ku datang padamu, kami membawa pujian kami Tuhan, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh
sentuh hatimu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Katakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Wow, kami percaya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kaulah satu-satunya, Kaulah Allah yang dahsyat, Kaulah satu-satunya Allah kami Tuhan, Kaulah satu-satunya kebanggaan kami Tuhan, Kaulah satu-satunya sandaran kami Tuhan. Tidak Allah yang seperti Engkau. Tidak Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami berseru Tuhan, Yang menyertai kami, kami memuji-Mu yang Tuhan. membebaskan kami. Inilah seruan hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Kaulah Allah yang hidup, Mari Kaulah sembah Allah Dia, yang berkuasa. sembah Dia, Dialah yang layak disembah. Kuasa-Mu Dialah Tuhan yang layak tetap untuk ditinggikan. selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu nyata Tuhan. Sampai habis ini berlalu, sampai siang malam menyatu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tetap menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Haleluya. Kami berseru Tuhan, Kaulah yang layak disembah, Kau yang layak Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah harapan Tuhan, Kaulah jawaban Tuhan. Wow, haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan. Tidak akan mengaku, segala lutut akan bertemu. Oh Yesus, Yesus, Kaulah Raja, Kaulah yang berkuasa, Kaulah yang berdaulat Tuhan. Walaupun kami kesusahan Tuhan, kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau sandaran kami Tuhan, Kaulah jawaban hati kami Tuhan, Kaulah jawaban hati kami. Mari sembah Dia, angkat suaramu sembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti
bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya Allah kami, Kaulah satu-satunya jawaban kami Tuhan. Walaupun kami dalam kesesakan Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Amin. Walaupun kami di dalam lembah yang kelam Tuhan, kami percaya Kau tidak akan melepaskan tangan kami Tuhan. Amin. Kaulah Allah kami Tuhan, Kaulah yang dahsyat Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala penyembahan yang kami berikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bagi-Mu pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar ya Tuhan. Kaulah yang terbesar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Katakan lebih sungguh bagi-Mu pujian. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kaulah segalanya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kaulah segalanya. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kaulah Allah kami Tuhan, Kaulah Allah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh tertanam di hati kami pikiran kami boleh berfokus, dan kami boleh mendapatkan sesuatu, semua mendapatkan berkat yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Engkau
Memberkati Tuhan, Kau pakai lidah bibirnya Tuhan, biar segala yang keluar dari bibirnya, dari lidahnya, dari mulutnya, itu yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan ibadah kami ini tidak akan sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan suara, kami dapat mendengar suara daripada Engkau Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah ini. Kita merasa, mungkin saudara juga udah merasa udah sekian lama tidak berkumpul, pasti kita merasa kangen. Kapan bisa kita kumpul bersama-sama dalam satu ibadah tatap muka saudara. Ya kita doakan supaya semuanya bisa kembali terrealisasi apa yang kita rindukan bersama-sama saudara, sehingga kita bisa bertatap muka dalam satu ibadah bersama-sama. Dan bukan hanya saudara saja, tapi banyak semua anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang sama, sudah punya kerinduan yang sama. Ya, tapi itu tidak membatasi kita untuk kita tetap bisa beribadah bersama keluarga kita, bersama semua orang percaya. Ya, hari ini dalam peringati kenaikan Tuhan Yesus saudara, kita akan melihat kita akan belajar ada beberapa alasan yang kenapa Tuhan Yesus naik ke surga saudara. Ya, dan kita pasti dalam hidup kita pasti punya alasan-alasan kenapa kita harus melakukan sesuatu, ya kan, pasti punya alasan saudara. Alasan atau tujuan kenapa kita melakukan itu. Dan demikian juga Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, kenapa dia nggak di bumi saja saudara. Pada waktu Yesus mati wafat di kayu salib saudara, murid-murid pada merasa kehilangan saudara. Dan akhirnya mereka ada kembali kepada pekerjaan mereka, dan mereka hampir merasa kehilangan benar waktu Yesus mati, seperti harapan mereka kepada pemimpin, kepada Tuhan, kepada guru mereka yang mereka cintai tidak ada lagi. Tapi waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pengharapan mereka muncul kembali saudara. Dan akhirnya mereka kembali bersemangat, bergairah lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita akan melihat beberapa alasan kenapa Yesus naik ke surga saudara. Ya, ini bisa kita pelajari bersama-sama. Dan kita akan buka dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan kitab Kisah Rasul. Saya mempelajari bahwa kitab Kisah Rasul ini
yang menulis adalah Lukas, saudara. Kenapa? Karena menurut tokoh-tokoh Alkitab juga melihat dari tulisannya begitu teliti dan ilmiah, dan dikatakan ada beberapa bukti bahwa menyatakan bahwa kitab Kisah Rasul ditulis oleh Lukas, saudara. Ya, dan kita melihat dari pernyataan dari apa yang disampaikan Lukas dalam Kisah Para Rasul. Lukas menceritakan tentang apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, ya, sebelum Yesus naik ke surga. Dan di situ Lukas juga menceritakan apa yang Yesus perintahkan, saudara. Dan pada ayat yang ketiga, dan murid-murid juga melihat apa yang disampaikan oleh Lukas tentang penderitaannya sudah selesai, dan Yesus melakukan banyak tanda bukti bahwa ia hidup, saudara. Jadi setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus ada selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah, saudara. Dan pada ayat yang 4 kita melihat bahwa Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid-murid. Ya, dan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Saudara, untuk apa? Untuk ada sesuatu alasan. Ya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid untuk mereka tidak pergi kemana-mana. Yesus berpesan supaya mereka menunggu janji Bapa. Mereka suruh menantikan janji Bapa. Janji apa, saudara? Alasan Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya penggenapan janji Bapa, saudara. Supaya murid-murid menerima janji Bapa. Janji Bapa tentang apa, saudara? Janji Bapa tentang bahwa kalau Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini satu janji Bapa. Jadi murid-murid belum menerima baptisan Roh Kudus, saudara. Janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus, saudara. Dan Yesus juga menyatakan dalam kitab Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16. Ya, Yesus menyatakan juga bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan mengutus penolong yang lain. Ya, dan juga Yesus mengatakan juga ada seorang penghibur yang lain yang akan menggantikan peran Yesus kalau Yesus pergi. Dan Yesus juga mengatakan ada Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan mengajar murid-murid, saudara. Roh Kudus yang akan mengajar murid-murid. Jadi alasan pertama kenapa Yesus naik ke surga, alasan pertama apa? Supaya murid-murid semua orang percaya menerima janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus, tentang penerimaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, tentang Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan mereka. Seperti pada ayat yang ke-8 juga berkata, satu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini satu janji Bapa, saudara. Jadi Yesus tidak membiarkan orang percaya murid-muridnya menjadi yatim piatu. Ya, Yesus naik ke surga ada satu alasan supaya apa? Murid-murid orang percaya menerima janji Bapa. Janji tentang apa? Mereka akan menerima kuasa. Mereka akan menerima seorang penolong lain yang akan menggantikan peran Yesus di bumi. Roh Kudus itu akan tinggal di hati orang percaya. Roh Kudus akan menjadi penghibur bagi orang percaya, bagi murid-murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini alasan yang pertama. Yaitu kenapa Yesus naik ke surga. Yaitu supaya janji Bapa digenapi bagi orang-orang percaya. Yaitu apa? Orang percaya menerima Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus. Menerima kuasa. Menerima penolong yang lain. Menerima penghibur yang lain. Menerima penolong yang lain, saudara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa alasan Tuhan Yesus naik ke surga? Yang kedua adalah supaya orang percaya, murid-murid itu menjadi saksi Kristus. Jadi alasan Tuhan Yesus naik ke surga, supaya murid-muridnya, supaya orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, dalam kata saksi di dalam kitab Ibrani berkata martus, saudara. Martus. Ya, dikata jamak martusin, yaitu ya saksi, martir, said. Nah, saudara, bicara tentang saksi, martir, said, ya, bahwa kalau kita melihat juga, saudara, di dalam saya
melihat dari kata saksi juga dalam bahasa Inggris, saksi itu bicara tentang seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama, ya, mengenai suatu kejadian atau kejadian dramatis, saudara, melalui indera mereka, yaitu melihat, mendengar, mencium, sentuhan, dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian atau kejahatan. Jadi seorang saksi melihat suatu kejadian secara langsung, dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu peristiwa peradilan, saudara. Ya, kalau Subpiona memerintahkan seseorang untuk tampil, dan dalam banyak yurisdiksi saksi diwajibkan mentaati perintah ini, mengambil sumpah, menceritakan kebenarannya di bawah ancaman pelanggaran hukum bila ia tidak melakukannya. Peraturan ini digunakan untuk memaksa saksi memberikan kesaksiannya dalam suatu peradilan. Biasanya subpoena dapat dikeluarkan oleh seorang hakim atau oleh pengacara yang mewakili si pengadu atau oleh pihak yang diadukan dalam suatu peradilan sipil, oleh penuntut atau pembelanya dalam suatu peradilan kriminal. Nah, saudara, di dalam suatu peradilan itu bisa diputuskan suatu putusan oleh hakim. Kenapa? Ada saksi, saudara. Ada terdakwa, ada saksi. Ya, saudara. Nah, siapa yang terdakwa ini? Apa? Misal seorang terdakwa didakwa melanggar, berbuat pelanggaran, saudara. Misal pelanggaran lalu lintas. Ya, nah, waktu dia melanggar lalu lintas mesti ada saksi. Saksinya apa? Bukti saksinya mungkin polisi melihat, ya, melihat peristiwa itu, bahwa dia melanggar lalu lintas. Polisi ada di situ, dia melewati lampu merah sehingga polisi menangkap. Atau juga bukan polisi menangkap, tapi ada saksinya yang lain. Orang lain juga yang ada di situ memperhatikan. Entah pelanggaran lampu merah atau tabrakan, saudara. Kendaraan motor menabrak seseorang atau bertabrakan, motor dengan motor atau mobil dengan mobil. Siapa duluan yang menabrak, saudara? Nah, itu bisa diputuskan kalau ada saksi. Ada buktinya. Seorang yang melihat atau mendengar, mencium atau menyentuh sesuatu. Nah, kalau kecelakaan itu bisa dilihat, saudara. Misal saya menyaksikan kecelakaan itu pas kejadian di depan saya. Saya bisa menjadi saksi pertama untuk menyampaikan kejadian tersebut, tabrakan itu siapa yang salah, siapa dulu yang menabrak, siapa yang melanggar. Saya kalau saya melihat ada di tempat itu, saya menjadi saksinya. Pas di dalam, misalnya masuk dalam persidangan, saya bisa menceritakan apa yang terjadi, seperti apa, mulai pertamanya siapa dulu yang menabrak. Saya bisa menceritakannya, saudara. Ya, menceritakan sesuatu yang benar, saudara. Jadi saksi yang benar, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi bukti tuntutan itu akan sah kalau ada saksi. Ya, baru bisa hakim memutuskan orang ini bersalah dan tidak bersalah, saudara. Disertai dengan bukti-bukti yang lain. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan alasan Yesus naik ke surga adalah semua orang percaya murid menjadi saksi. Ya, saksi apa? Saksi bahwa kita murid-murid Yesus pada waktu itu di Kisah Rasul melihat sendiri peristiwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Mereka melihat, mereka mendengarnya sendiri. Dan mereka menceritakannya. Tuhan mau murid-murid itu kan menceritakan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Mengenal Yesus yang mengasihi mereka. Seperti Yesus yang mengasihi murid-murid. Dan kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, saudara yang sudah melihat Yesus, mengalami Yesus dalam hidup saudara. Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Yesus telah mengangkat hidup saudara dan saya dari lumpur dosa. Membebaskan hidup saudara dan saya dari ikatan belenggu dosa. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan. Yang dulunya kita putus asa, tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Hidup bukan hanya di dunia ini saja. Waktu kita mati, kita akan kemana? Kita percaya bahwa kalau kita mati di dalam Yesus, Tuhan menyediakan tempat buat kita. Kita ada bersama-sama Dia dengan surga. Ada jaminan kekekalan. Ada jaminan juga selama kita hidup dalam dunia. Bahwa Dia akan menjaga, melindungi kita. Dia akan memberkati hidup kita.
secara berkat rohani, ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Ini kita alami, dulu kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya damai sejahtera. Kita dibelenggu oleh kuasa jahat, kuasa iblis. Nah, waktu kita terima Yesus secara pribadi, kita mengalami lahir baru. Kita menerima damai sejahtera, sukacita Allah. Nah, inilah yang kita bagikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bagikan kepada keluarga kita, bagikan kepada teman kita. Menceritakan, saudara. Jadi menceritakan seperti tadi, saksi tadi menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, peristiwa yang ada di depan dia. Nah, kita sebagai saksi-saksi Kristus juga demikian, kita menceritakan apa yang kita alami tentang Yesus dalam hidup kita. Bahwa Yesus telah menjamah hidup kita. Kita mendengar berita tentang Yesus telah mengubah hidup kita, mengampuni dosa kita, memberikan kita harapan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi alasan kedua kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya saudara dan saya gerejanya, murid-muridnya pada waktu itu dan sekarang kita menjadi saksi-saksi Kristus, saudara. Jadi Tuhan memanggil saudara bukan hanya menjadi orang percaya, tapi Tuhan memanggil saudara supaya saudara menjadi saksinya. Tuhan memberikan identitas baru kepada saudara. Saudara dan saya ada saksi-saksi Kristus. Saudara dan saya ada saksi-saksi Kristus yang harus menceritakan tentang kasih Kristus dan kuasa Yesus kepada banyak orang, saudara. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kuasa, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, yaitu supaya saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan hanya sudah diberkati oleh Tuhan, tapi saudara menjadi saksi-saksi Kristus. Yang bisa menceritakan segala kebaikan Kristus, segala pengorbanannya, segala kebenarannya yang kita bagikan pada orang lain. Supaya orang lain bisa mengenal Yesus, memuliakan Yesus, dan melayani Yesus, dan menyembah Yesus, saudara. Itu adalah alasan yang kedua, saudara. Alasan yang ketiga adalah, saudara, Tuhan, alasan ketiga Yesus naik ke surga adalah Dia menyediakan tempat di surga buat saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ketiga berkata demikian, saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu sendiri bagaimana kondisi murid-murid pada waktu Yesus mati, murid-murid kehilangan. Dan Yesus menyadari sendiri bahwa kalau dia akan naik ke surga, murid-murid akan pasti merasa kehilangan. Dan Yesus menyampaikan sesuatu kepada murid-murid, bahwa aku pergi. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus punya alasan, dia pergi meninggalkan murid-murid, dia meninggalkan dunia ini. Dia pergi ke surga dengan punya tujuan, dengan ada alasan. Alasan yang ketiga apa? Dia pergi ke situ, ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara yang percaya dan saya yang percaya kepada dia. Dia menyediakan tempat di surga. Jadi dia pergi, apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Saudara, jadi Yesus pergi ke situ, ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan buat saya. Buat saudara dan buat saya. Buat saudara dan buat saya dan buat semua orang yang percaya kepadanya. Jadi alasan yang ketiga Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat di surga buat saudara dan saya. Ini membuat kita melihat bahwa hidup kita itu tidak di bumi selamanya. Ini mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan tempat kita selamanya. Tempat kita selamanya adalah bersama Tuhan di surga. Itu tempat yang kekal buat kita, saudara. Jadi saudara dan saya jangan fokuskan hidup kita hanya di bumi saja. Maka Rasul Paulus berkata bahwa kita berpikirlah. Kita juga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan hanya di bumi. Kenapa? Di bumi kita cuma sementara. Tempat kita yang kekal adalah di surga, saudara. Alasan Yesus pergi ke surga, dia menyediakan tempat buat saudara dan saya di surga. Saudara, ini berarti mengingatkan kita bahwa
tempat kita yang kekal bukan di bumi, tapi di surga. Jadi jangan saudara terlalu sibuk dengan hanya memikirkan di bumi saja. Mungkin secara Paulus juga berkata, secara lahiriah tubuh kita semakin merosot, tetapi biarlah secara batinnya, roh kita, batinnya kita terus diperbaharui. Bahwa apa? Rasul Paulus menyatakan bahwa kita ini saudara, kita ini punya keterbatasan. Hidup kita terbatas di bumi. Hidup kita kekal di surga. Berapa lama manusia bisa tahan di bumi, saudara? Alkitab berkata, Yesus berkata, di dalam perjanjian lama, umur manusia akan 120 tahun. Paling hebat bisa 120 tahun, saudara. Musa berkata 70-80, setelah itu kesusahan. Saudara, kita tidak kekal di bumi. Tapi berapa banyak orang hanya fokusnya cuma di bumi saja. Dia hanya memikirkan perkara-perkara yang lahiriah saja. Jasmania saja. Yang dipikir hanya cuma makan. Yang dipikir cuma untuk pergi jalan-jalan. Dia pikir cuma pekerjaan. Dia pikirkan cuma semua itu cuma hal-hal jasmania. Dia gak pernah berpikir bahwa kita juga harus investasi di surga. Supaya apa? Supaya di surga kita dapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Jadi hidup saudara dan saya tidak di bumi selamanya. Di bumi sementara kita akan punya tempat yang kekal, yaitu di surga. Jadi alasan Yesus naik ke surga, dia menjadikan tempat buat saudara dan saya. Itu mengingatkan kita betapa kita juga harus memikirkan kehidupan yang kekal itu, saudara. Mempersiapkan dari sekarang. Mempersiapkan diri kita. Dan ini juga perlu kita ceritakan sama keluarga kita. Bahwa kehidupan kita di bumi ini cuma sementara. Saudara tahu prioritas yang utama apa? Makanya di dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Fokus kepada Tuhan yang pertama. Firman-Nya yang pertama, saudara. Karena itulah yang membawa kita kepada kekekalan, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, alasan Yesus naik ke surga adalah Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, saudara. Seperti ayat tadi yang sudah saya bacakan buat saudara. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga saya baca ulang. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam dalam kisah Rasul tadi juga pada pasal 1 ayat 11 berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Siapa yang ngomong nih? Malaikat, saudara. Malaikat yang ngomong karena malaikat melihat kondisi murid-muridnya pada waktu itu. Mereka melihat Yesus naik. Mereka sedih. Mereka begitu kehilangan, saudara. Tapi disitulah momen malaikat berkata, kamu melihat Yesus naik ke surga ini. Nanti Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada satu pengharapan, saudara. Kalau Yesus gak naik, Yesus gak akan turun. Kalau Yesus gak naik, Yesus gak menyediakan tempat buat saudara. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun, saudara. Penolong yang lain tidak akan datang untuk tinggal dalam hati orang percaya, saudara. Jadi kita melihat 4 alasan ini kenapa Yesus naik ke surga. Saudara, yang pertama menggenapi janji Bapa, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, baptisan murid-murid orang percaya dengan Roh Kudus. Bahwa murid-murid akan menerima penolong yang lain. Roh Kudus, murid-murid orang percaya akan mendapat penghibur yang lain. Murid-murid orang percaya akan mendapatkan guru yang lain yang akan mengajar mereka untuk mengerti segala perintah Tuhan. Alasan yang kedua adalah murid-murid orang percaya itu menjadi saksi Kristus.
supaya menceritakan apa yang Yesus sudah lakukan, kerjakan selama di bumi. Apa yang Yesus telah kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita juga, saudara. Sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Yang ketiga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yang keempat, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Haleluya, saudara. Biarlah dengan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, 4 alasan ini membuat hidup saudara dan saya semakin menyala-nyala. Membuat hidup saudara dan saya semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Membuat hidup saudara dan saya tidak akan fokus hanya di bumi saja, tapi kita akan fokus pada hal yang kekal juga, saudara. Ada keseimbangan dalam hidup kita, saudara. Kita tidak takut menghadapi apapun juga. Kenapa? Karena kita tahu setiap orang yang percaya kepada Dia, Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksinya. Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya di surga. Dan kalau Dia udah lakukan itu, Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Berita tentang kenaikan Tuhan Yesus, alasan Tuhan Yesus naik ke surga. Berita ini sungguh menguatkan saya. Berita ini sungguh membuat saya semakin menyala-nyala dengan Dia. Biarlah berita tentang kenaikan Tuhan Yesus hari ini juga membangkitkan iman saudara, pengharapan saudara. Supaya saudara tidak mundur dari Tuhan. Tapi saudara terus maju dan melakukan apa yang telah Bapa lakukan, Yesus lakukan dalam hidup saudara. Saya mau tutup saudara dengan satu kesaksian bahwa apa yang dialami murid-murid pada waktu peristiwa ini, saudara. Murid-murid mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Sehingga mereka berani menyerahkan hidup mereka sampai mati demi pemberitaan Injil. Demi kesaksian mereka tentang Yesus, saudara. Mereka tidak takut mati. Kenapa? Mereka tahu mereka punya tempat di surga. Kalau mereka memberitakan Injil, mereka bersaksi. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan di situ. Ada waktu, ada uang, ada tenaga. Semua yang harus mereka bayar. Sekalipun nyawa mereka harus mereka bayar. Mereka percaya itu semua tidak sia-sia. Bagaimana dengan saudara? Yesus mengasihi saudara dan telah memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya menebus saudara dan saya. Seharusnya kita masuk neraka karena dosa kesalahan kita. Tapi lewat pengorbanannya, saudara dan saya telah ditebus, kita menjadi anaknya. Kita dibenarkan oleh Allah. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Allah. Mari kita muliakan Allah dengan seluruh hidup kita, saudara. Ini mendorong kita, kalau kita udah diselamatkan oleh Tuhan, pasti kita rindu supaya orang lain yang belum mengenal Tuhan pun bisa diselamatkan. Supaya orang lain tidak masuk neraka. Supaya orang lain juga bisa mendengar berita tentang Yesus. Dan mereka bisa diselamatkan. Mereka bisa merasakan kasih Yesus dari kehidupan saudara. Dari perkataan saudara. Dari perbuatan baik saudara. Dari perhatian saudara. Mereka disentuh lewat kasih Kristus yang telah menyentuh hidup saudara. Inilah waktunya saudara. Inilah saatnya. Bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberikan saudara kuasa, kemampuan itu. Karena Roh Kudus telah diberikan buat gerejanya, buat saudara dan saya. Biarlah lewat pemberitaan ini, kita semakin sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada pagi ini. Kami melihat dan mendengar tentang beberapa alasan kenapa Yesus naik ke surga. Biarlah alasan-alasan yang Yesus telah nyatakan di dalam firman-Nya. Ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahwa hidup kami pun selama di dunia juga ada alasan, ada tujuannya. Tidak hanya sekedar kami hidup, makan, bekerja, tidur, dan terus-menerus membangun keluarga. Dan semua sampai di situ saja dan mati. Tanpa ada tujuan. Yesus datang ke bumi dengan satu alasan, dengan satu tujuan. Kami percaya kami pun telah ditebus oleh Tuhan dengan satu tujuan, Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah naik ke surga supaya penolong yang lain datang. Supaya kami dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Hidup kami diberi kuasa oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami dipakai oleh Tuhan. Tuhan naik ke surga supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan.
untuk menceritakan tentang kasih kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Supaya semua orang memuliakan dan menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Supaya semua orang banyak yang pindah dari surga ke neraka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Engkau, Engkau menyediakan tempat di surga. Bahwa Engkau akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Engkau akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk berita ini, untuk alasan-alasan Kau naik ke surga. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa. Biar firman ini meneguhkan kami. Firman ini menguatkan kami. Firman ini membangun kami. Firman ini membuat kami semakin mencintai Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa selama kami diberi kesempatan ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau layak terima segala pujian dan hormat kami sekarang sampai selamanya. Hamba-Mu terbatas sampai di sini menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Roh Kudus yang menyempurnakan di dalam setiap hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat bagi-Mu pujian, kemuliaan, hormat. Amin Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita katakan, bagi-Mu pujian, Pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bapa, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pada saat pagi hari ini, dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau telah datang ke dunia dan mati di kayu salib, dibangkit dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau telah naik ke surga, dan Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami orang yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami menyembah Allah yang hidup, kami mengikuti Allah yang hidup, kami mempercayai Allah yang hidup. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kuasa ibadah di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, iman kami semakin diperkuat, iman kami semakin diteguhkan bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya Tuhan, ada alasan-alasan Engkau naik ke surga. Biarlah alasan tujuan-tujuan ini menjadi juga kami juga dalam hidup kami juga punya tujuan di dalam kehidupan ini. Bapa, terima kasih buat ibadah yang kami bisa lakukan bersama-sama dengan keluarga, di mana kami ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat urapan-Mu yang baru yang memenuhi setiap kami. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kami semua di dalam keluarga kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Ya Tuhan, dalam pelajaran sekolah, dalam kuliah. Ya Bapak, diberkati sebagai pegawai negeri, diberkati Tuhan setiap kehidupan kami, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami semua dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu ya dan amin buat kami. Semua orang yang mendengar suara-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan setia, maka seluruh berkat perjanjian-Mu digenapi dalam hidup kami, bahwa kami tidak akan semakin turun tapi semakin naik. Kami diberkati pada waktu keluar, pada waktu masuk. Dan apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami. Supaya kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga kami, bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sudah angkat tangan, saudara-saudara dikasih Tuhan.
Kita satu hati, kita bersama-sama. Kita berdoa buat Indonesia. Bapa, kami bersatu hati dengan umat Tuhan buat Indonesia yang kami cintai. Bapa, turunkan berkat-Mu dan belas kasihan-Mu buat pemerintah pusat sampai daerah, semua para menteri, anggota dewan, berkati TNI Polri, berkati tenaga medis, dokter, perawat. Ya Tuhan, yang menangani orang-orang yang sakit maupun COVID-19, relawan-relawan, berkati di dalam nama Yesus. Berkati pelaku bisnis, pedagang, pengusaha. Berkati Tuhan, mungkin ada karyawan-karyawan yang di PHK Tuhan, sehingga mereka tidak ada kerjaan. Berkati Tuhan tenaga kerja semua yang mengalami kesulitan karena mereka mengalami masalah PSBB dan sebagainya. Tuhan berkati supaya pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berkati pemerintah menyalurkan kebutuhan untuk masyarakat dapat tersalur dengan benar. Dijauhkan dari semua, ya Tuhan, ketidakjujuran aparat pemerintah. Biar masyarakat mendapatkan, ya Tuhan, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan bergereja Tuhan, umat Tuhan dengan ajaib dan sempurna. Terima kasih Bapa. Angkat tangan sudah, Tuhan berkati engkau umat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah segala berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal Bapa berikan bagimu. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penghiburan dari Roh Kudus terus memenuhi engkau, menguatkan, meneguhkan hatimu untuk terus berjalan bersama Tuhan, menggenapi rencananya. Engkau berhasil dalam semua hal dan engkau menjadi pemenang sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biar kita terus maju di dalam Tuhan dengan menyala-nyala. Haleluya.